Thank you Jesus, kami bersyukur Tuhan pada kesempatan ini kami dapat kembali beribadah kepadamu. Sebuah rasa syukur, rasa hormat, cinta kami kepadamu Tuhan. Oleh karena itu berkati setiap jemaat Grow Center, urapi hamba, biar momen pagi ini menjadi momen yang menguatkan, memberikan pewahyuan, yang membawa ekspansi dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang ikut secara online maupun onsite diberkati Tuhan. Semua yang diberkati di dalam nama Tuhan Yesus, katakan sama-sama, amin. Sekali lagi beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus kita yang luar biasa. Silakan duduk semuanya, apa kabar? Luar biasa tentunya karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Saya mengucapkan juga salam buat yang ada di online. Dan pertama-tama saya ucapkan terima kasih buat Pastor Andy, Pastor Lia yang sudah memberi kesempatan untuk melayani. Dan ada salam dari Pastor Juan Mogi untuk jemaat Grow Center ya. Kemarin saya sempat WA nama beliau dan saya katakan saya akan melayani 3 kali ibadah di sini. Berapa banyak saudara siap belajar sesuatu hari ini? Katakan yes. Tema hari ini adalah mindset for expansion. Bagaimana kita bisa punya pola pikir yang tepat untuk mengalami ekspansi dalam kehidupan ini. Kita perlu percaya bahwa Tuhan kita Tuhan yang selalu mau membawa pertumbuhan, kemajuan, peningkatan, perluasan dalam setiap aspek kehidupan kita. Amin saudara. Tuhan kita mengasihi kita apa adanya, tapi Dia tidak mau membiarkan kita terus di tempat yang ada di mana kita berada saat ini. Tuhan mau bawa kita dari satu tingkat kepada tingkat berikutnya. Bukan cuma secara rohani, tetapi secara bisnis, keuangan, keluarga, karir dan lain sebagainya. Oleh karena itu saya akan sharing. Sebelumnya saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara melihat sesuatu di layar yang saya sudah siapkan ini. Bisa kita lihat sama-sama? Oke, dalam waktu singkat, apa yang pertama kali Anda lihat di gambar ini? Coba lihat secara detail, atas, bawah, kiri, kanan. Ayo langsung katakan, teriakan saja. Pohon, oke apa lagi? Silakan teman-teman yang lain, Bapak Ibu, Jemaat Grow Center. Begitu lihat gambar ini apa yang Anda lihat? Oke, yes silakan. Bedeng, oke ya. Ayo lihat lebih detail, lihat melampaui apa yang ada kelihatan, silakan. Oke, nah apa yang saya mau beritahu untuk kita bisa mengalami ekspansi. Kita harus bisa punya cara pandang yang diekspansi juga. Belajar melihat beyond apa yang ada di depan mata. Kalau dia seorang petani, mungkin dia bisa melihat, wow ada potensi persawahan di sini. Bisa diikuti multimedianya? Oke, kita lihat ada potensi areal persawahan. Kalau dia seorang kontraktor, dia bisa melihat seperti ini. Wow, ini bisa dibangun rumah mungkin. Ya, 6 kali 15 kita jual gambar, minta booking fee, ya, KPR, nanti baru kita bangunin. Tapi kalau dia seorang real estate developer, dia bisa lihat potensi high rise building. Ini artinya apa? Belajar melihat lebih daripada apa yang ada di depan mata. Mungkin kita nggak petani, mungkin kita bukan kontraktor, mungkin kita bukan real estate. Tapi saya mau lihat satu hal, kita lihat satu kata ini. Apa yang Anda lihat sangat menentukan pencapaian Anda. Bagaimana dengan satu kalimat atau satu kata yang akan tampil di layar ini, apa yang Anda lihat? Ketika ada tulisan future, apa yang Anda lihat? Ketika bicara masa depan, apa yang Anda lihat? Jangan sampai ada yang berkata, gelap, gelap, maka gelaplah hidupmu. Ada yang melihat mungkin ada kemenangan, ada jiwa yang dijangkau, ada bisnis online yang makin berkembang. Ada yang mungkin melihat hutang terlunasi, ada yang melihat mungkin rumah tangga yang dipulihkan. Belajar melihat beyond daripada apa yang ada saat ini. Yes, amin. Nah kita lihat satu ayat firman Tuhan sebagai awal. Di situ dikatakan apa? Bahwa Amsal 23 ayat 17-18 berkata, janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Kita baca sama-sama berikutnya. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang, hai anakku. Dengarkanlah dan jadilah bijak, tujukanlah hatimu ke jalan yang benar. Masa depan sungguh ada buat kita semuanya, amin. Kita harus bisa melihat masa depan yang penuh kemenangan, yang penuh ekspansi, perluasan daripada Tuhan ke depannya. Tapi tujukan hati kita ke jalan yang benar. Makanya kenapa kita perlu bertumbuh di dalam iman, supaya cara pandang kita berbeda. Ketika orang lihat jalan buntu, sakit penyakit, pandemi, ekonomi yang sulit, kita bisa melihat ada jalan keluar, ada peluang, ada potensi, ada kesempatan yang baru, ada visi yang besar, ada kesempatan di mana Tuhan menyatakan dirinya. Bahkan seringkali apa yang kita lihat Tuhan bisa kerjakan lebih.
Ada orang yang cuma melihat Tuhan, coba Tuhan tolong hutangku bisa dilunasi. Tapi Tuhan bisa buat lebih. Bukan cuma hutangmu dilunasi, tapi engkau bisa memberkati banyak orang. Ada orang yang cuma melihat Tuhan, aku pengen punya rumah sendiri. Aku capek ngontrak Tuhan. Tuhan bisa buat lebih. Bukan cuma punya rumah sendiri, tapi kau bisa memberkati, membangunkan rumah buat orang lain. Ada yang cuma melihat Tuhan, kapan suamiku yang bandel ini bisa berhenti bandel. Bisa berhenti selingkuh, tapi Tuhan bisa buat bukan cuma berhenti selingkuh, tapi dia bisa pakai suamimu untuk menjadi alatnya dan jadi pelayan Tuhan. Ada masa di mana ibu saya melihat dan berdoa supaya anaknya berhenti narkoba. Tapi ternyata Tuhan bukan cuma sampai berhenti saya narkoba, tapi Tuhan mau pakai hidup saya untuk memberkati banyak orang. Ada satu waktu pergumulan dalam hidup saya yang saya berdoa Tuhan, saya nggak bisa bilang sering dibully, cadel, bilang ular lari lurus melingkar-lingkar di pagar, saya nggak bisa. Sampai usia belasan tahun sering dibully. Namamu siapa? Halianto. Bila namamu yang benar Haryanto. Aduh itu pergumulan buat saya. Tapi ketika saya berjumpa dengan Yesus Kristus 23 tahun yang lalu. 2-3 tahun berikutnya tiba-tiba saya bisa bilang Dan saya sudah gak hitung berapa banyak orang saya latih untuk public speaking. Artinya apa? Tuhan selalu bisa mengerjakan lebih dari yang kita lihat, doakan dan pikirkan. Amin. Nah, Yesaya 54 ayat 2-3 mungkin pernah dibahas dan saudara juga sudah pernah baca. Di situ dikatakan lapangkanlah tempat kemahmu dan bentangkanlah tenda tempat kediamanmu. Janganlah menghematnya, panjangkanlah tali-tali kemahmu dan panjangkanlah kokoh-kokoh patok-patokmu. Sebab engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri. Keturunanmu akan memperoleh tempat bangsa-bangsa dan akan mendiami kota-kota yang sunyi. Setelah saya renungkan berkali-kali, pewahyuan pribadi yang saya dapat, Tuhan mau perluas, Tuhan mau perkokoh, dan Tuhan mau perbesar kapasitas hidup kita. Ada teritori-teritori baru yang mungkin Tuhan bisa bukakan, cabang-cabang baru yang menjadi nyata di dalam bisnis kita. Ada karir yang terus membawa income yang semakin besar. Ada pengaruh yang makin luas di dalam pelayanan kita. Ada lebih banyak lagi orang diberkati melalui call kita. Ada banyak lagi orang-orang yang diperluas sehingga pelayanan kita diperluas areanya sehingga lebih banyak lagi jiwa mengenal Kristus. Amin. Di waktu yang singkat ini, saya akan bagikan beberapa mindset yang kita harus miliki untuk bisa mengalami ekspansi. Are you ready? Yes. Yang pertama, kita harus punya mindset untuk bisa survive dalam segala keadaan. Ini pondasinya. Mau bicara ekspansi apa kalau kita nggak bisa bertahan di masa sulit? 2 tahun ini pandemi sudah menjadi seleksi alam. Ada yang tumbuh, ada yang tumbang. Yes, baik pelayanan, baik iman, baik bisnis, baik karir dan lain sebagainya. Wow. Ada banyak kesulitan dan tantangan yang kita hadapi kemarin. Dan siap-siap ke depan pasti akan masih banyak gelombang-gelombang tantangan. Makanya mindset untuk ekspansi kita harus punya daya tahan. Bayangin gelombang demi gelombang menghantam kita. Tapi kalau kita masih bisa pegangan. Kita bertahan walaupun sulit di dalam Tuhan. Kita gak akan tenggelam. Once kita lepas, disitulah kita tenggelam. Artinya apa? Berserah boleh. Jangan menyerah. Apa bedanya menyerah dan berserah? Menyerah melepaskan kendali hidup pada keadaan. Berserah melepaskan kendali hidup pada Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita yang luar biasa. Makanya beda sekali kata give up dan surrender. Kita berserah Tuhan, tapi jangan menyerah. Ketika kita menyerah dengan keadaan, akhirnya kita akan tumbang, kita akan tenggelam. Kita harus bisa survive. Masih ingat 2 tahun ini kita lalui PSBB, PPKM, saya punya data ya. PPKM membuat banyak sektor usaha anjlok, wah banyak teriak-teriak. Bahkan netizen kreatif sekali, tapi kreatifnya negatif. PPKM kan kepanjangannya apa? Pembatasan pemberlakuan kegiatan masyarakat. Wah terposting di mana-mana. PPKM pelan-pelan kita mampus. PPKM pasti kita mati. Jangan, anak-anak Tuhan gak boleh ngomong kayak begitu. PPKM percaya pasti kita melaluinya. PPKM percaya pasti Kristus menolong. Beri arti yang berbeda dalam setiap keadaan. Cara kita memaknai sesuatu, cara kita melihat sesuatu menentukan respon kita menentukan action kita menentukan hasil dalam kehidupan.
Nah, makanya kita mau lihat satu ayat firman Tuhan menarik ya. Filipi 4 ayat 11 sampai 13 dikatakan, dan kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Di sini kita lihat Paulus memberi gambaran bagaimana dia punya survival spirit. Dalam segala keadaan dia bisa survive. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan. Baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Semoga ayat ini bisa menjadi kekuatan buat kita bahwa apapun tantangannya kita bisa survive. Karena perkaranya kita tanggung bersama Kristus. Amin. Karena boro-boro bicara ekspansi, bertahan aja gak bisa. Berarti pondasi awalnya bertahan dulu. Nah, saya banyak ketemu pebisnis, saya banyak ketemu orang sales, marketing sehari-hari. Saya tanya, apa sih tantangan kalian dalam meningkatkan penjualan? Apa sih tantangan kalian ketika pandemi ini? Ini jawabannya. Dan ini mungkin jawaban kita semua. Ya, coba lihat sama-sama di layar. Kebanyakan orang berfokus pada area di luar kendali dia. Saya tidak katakan bahwa ini bukan masalah. Kompetitor bisa jadi masalah. Hari ini bisnis buka, besok laris. Lusa sudah banyak kompetitor. Jangankan bisnis saja. Dalam dunia pernikahan makanya ada pelakor. Layangan putus laris sinetronnya. Ya kan? Kita lihat harga, produk, penolakan. Kalau orang sales ya. Situasi, kebijakan pemerintah berubah-berubah. Apalagi produk, bencana, musibah. Ya, ini tantangan. Tapi selama kita berfokus pada area di luar kendali kita akan rasa hopeless. Kita akan merasa tidak berdaya. Selain fokus pada area di luar kendali kita, kalau kita mau survive, fokus pada apa yang masih bisa kita kendalikan. Apa itu? Coba kita lihat. Bagaimana respon kita? Bagaimana usaha kita? Mau ditingkatkan enggak atau diturunkan? Saya banyak training 2 tahun ini orang-orang sales. Saya tanya, waktu pandemi ada enggak yang tetap capai target? Oh banyak. Padahal lagi ada virus, lagi susah tatap muka, susah closing. Tapi waktu dulu tidak ada virus, tidak ada COVID, bisa tatap muka. Ada enggak orang sales yang tidak capai target? Ada juga. Muntaber malah mundur teratur tanpa berita. Berarti keadaan bisa naik atau turun itu cuma faktor eksternal. Faktor eksternal pemicu, faktor internal penentu. Yang ada di dalam diri kita jauh lebih penting daripada apa yang ada di luar kita terjadi. Kapal tenggelam bukan karena sesuatu air di luar. Tapi air yang masuk ke dalam. Nah kita lihat bagaimana perkataan kita. Apakah kita 5N, ngeluh, ngedumel, ngoceh, ngeyel, ngegosip. Akan beda sekali menyikapi sesuatu tantangan. Bagaimana komitmen kita, bagaimana kemauan kita. Jadi Jemaat Growth Center untuk kita bisa survive. Jangan cuma lihat apa yang kita gak bisa kendalikan. Apa yang masih bisa kita kendalikan. Dan apa yang masih bisa kita fokuskan. Lebih bersungguh-sungguh lagi di tengah-tengah tantangan ini. Amin. Tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Yang kedua, tidak cukup cuma survive. Kita harus bisa shifting. Artinya apa? Tidak cukup cuma bertahan, kita harus bisa segera menyesuaikan diri. Karena dunia berubah dengan sangat cepat. Teknologi berubah dengan sangat cepat. Kebijakan berubah dengan sangat cepat. Bahkan lebih cepat keluar handphone terbaru seringkali daripada gaji karyawan naik. Ini kenyataan, ini realita. Bahkan kita lihat di layar. Bukankah semua sudah berubah? Mobil sekarang kita lihat, next, oke. Mobil listrik sudah begitu booming. Ya NFT, metaverse dan lain sebagainya. Ya bahkan dunia pendidikan, siapa yang anaknya sempat sekolah online kemarin? Anda tahu waktu anak-anak kita sekolah online dia mengeluh. Wah enakan sekolah beneran. Anak-anak daring, orang tua darting, darah tinggi. Anak-anak juga bilang begini, emaknya lebih galak dari gurunya. Ya kan? Nah apalagi yang berubah? Teknologi. Drama Korea begitu booming 2 tahun ini. Kita lihat, lagi nonton apa? Siapa yang pecinta drama Korea? Ayo angkat tangan. Lagi nonton apa? Business Proposal? Apa 39 apa? Karena kemarin waktu saya mau tidur beberapa hari lalu saya lihat ada suara anak tangisan. Saya pikir istri saya dilawat Tuhan. Begitu saya ngintip, nonton drama Korea. Nangis-nangis sendiri, apa 29 apa gitu. Dia nonton ya.
Tahukah bahwa sekarang cari pembantu rumah tangga yang pintar masak susah, pintar chatting banyak. Mbak Mus kerja di rumah kami beberapa waktu lalu dari Pemalang. Waktu datang ke rumah kami dia nggak tanya kerjanya apa, password wifi di rumah ini berapa. Hampir tiap hari di rumah saya ada teriakan paket, paket. Itu meningkat 2 tahun ini. Sampai kami taruh keranjang paket. Cuma 2 tersangkanya. Kalau bukan istri saya, mbak saya. Wah jago beli pemutih, peninggi. Begitu pulang kampung waktu itu pernah salah satu babysitter kami. Dia pakai sepatu Gucci persis mirip istri saya punya. Sneakernya. Jadi dia terinspirasi dia beli KW2-nya. Saya bilang sama istri saya mungkin kalau kita lagi pergi dia coba-cobain satu-satu kamu punya nih. Nah dunia berubah kita lihat ya. Bagaimana kalau dunia berubah. Cara perilaku konsumen berubah, cara berbisnis berubah, cara meeting berubah. Kita tidak mengalami shifting, kita akan ketinggalan. Akan susah kita mengalami ekspansi. Makanya shifting yang dibutuhkan adalah mindsetnya. Harus ikut berubah. Kita lihat berikutnya. New mindset, new result. Untuk level pencapaian berbeda, butuh cara berpikir yang berbeda. Setuju? Menghasilkan 1 juta per bulan dengan 10 juta per bulan, cara berpikirnya totally different. Untuk menghasilkan penjualan yang sedikit dan penjualan yang banyak, cara berpikirnya beda. Untuk memimpin jemaat 100 orang dengan memimpin jemaat 1000 orang, cara berpikirnya beda. Untuk menjadi seorang staff dan CEO, cara berpikirnya beda. Berarti apa? Ketika kita pengen naik karir kita, ketika kita lihat usaha kita mau berkembang, kita harus adopsi mindset yang tepat. Yes? Ada perubahan cara berpikir. Jangan pernah harap ekspansi di karirmu kalau mindsetmu begini. Saya karyawan, dikaryakan untuk melawan. Datang kantor udah penyakitan, kudis kurang disiplin. Asma asal mengisi absen. Ginjal, gaji naik kerja lamban. Dan kita berharap ada ekspansi, susah. Jadi kita harus benar-benar memperbaharui pikiran kita. Alkitab bukankah sudah katakan pada kita. Matius 9 ayat 17. Begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua. Karena demikian kantong itu akan koyak sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpang orang dalam kantong yang baru pula dan demikian terpeliharalah kedua-duanya. Artinya kita berharap Tuhan kasih perkara-perkara yang besar dalam hidup kita. Kita berharap ada hal-hal baru Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Baik bisnis, karir, pelayanan. Tapi kita masih pakai pola pikir yang lama. Kita harus terus baharui supaya pola pikir kita mengalami pembaharuan yang selaras dengan firman-Nya. Dan siap dengan perkara-perkara baru Tuhan sediakan. Amin. Yang ketiga, ternyata untuk ekspansi kita juga butuh strategi. Kenapa? Tidak cukup cuma semangat. Wah kadang-kadang ada yang bilang semangat pagi. Bagus. Tapi semangat kalau nggak ada strategi percuma. Oh yang penting kan motivasi. Motivasi kalau nggak ada aksi, halusinasi. Untuk turunkan berat badan butuh strategi. Untuk mengembangkan pelayanan butuh strategi. Untuk meningkatkan penjualan butuh strategi. Untuk membangun keluarga harmonis butuh strategi. Untuk melihat online shop kita bisa laku lebih banyak lagi butuh strategi. Untuk membuat sebuah konten-konten yang bisa menjangkau banyak orang dan membawa dampak sebagai digital creator itu butuh strategi. Copywritingnya, macam-macam, Google Ads-nya, FB Ads-nya dan lain sebagainya. Nah, dan ternyata ini yang dikatakan firman di Lukas 14 ayat 28. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya. Kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Dilanjutkan di ayat 31. Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang. Berarti di firman Tuhan sudah menjelaskan bahwa untuk meraih kemenangan, untuk membangun sesuatu itu butuh perencanaan. Itu butuh strategi. Nah jangan sampai kita orang Kristen kadang-kadang filosofinya yang penting ngeflow aja deh, ngalir aja dah. Besok lihat mau ngapain ya. Bersyukur kalau mengalirnya dipimpin Roh Kudus. Kalau mengalir gak jelas hati-hati. Karena Anda tahu yang suka ngalir-ngalir di sungai, di got, ngapung-ngapung itu Anda tahu sendiri apa. Artinya perlu perencanaan. Nah
Siapa yang merasa kadang-kadang waktu berlalu dengan sangat cepat? Udah Imlek, udah Lebaran, bentar lagi Natal. Siapa yang merasa pagi sampai sore kadang-kadang banyak kesibukan tanpa sadar berlalu ya? Siapa yang di sini banyak kesibukan sehari-hari, angkat tangan? Saya juga angkat tangan. Kalau nggak angkat tangan ngapain saja kita? Tapi lihat ya, lihat sama-sama di gambar ini. Kita lihat. Nah, saya mau beritahu kalau tadi angkat tangan sibuk, kita jangan bangga dulu. Sibuk belum tentu ada duitnya. Sibuk belum tentu closing. Sibuk belum tentu ada jiwa dimenangkan. Sibuk belum tentu ada pencapaian. Karena sibuk kita lihat dengan pencapaian beda. Busyness dengan achievement itu beda. Sibuk belum tentu produktif. Kadang-kadang kita cuma P11 pergi pagi pulang petang. Pencapaian pas-pasan, pantat pegal-pegal, pala pusing-pusing. Kita kelihatannya sibuk tapi nggak ada hasil. Jadi kalau kita sibuk bagus, tapi kita harus ukur hidup kita produktif nggak? Ada hasil nggak? Hasil kan macam-macam. Hasil dalam pelayanan berbeda mungkin dengan hasil bisnis. Hasil bisnis mungkin berbeda dengan hasil dalam keluarga kita. Nah makanya satu waktu John Maxwell pernah berkata seperti ini. Kita lihat ya. Dia bilang gini, Anda tidak pernah bisa mengubah hidupmu sampai engkau mengubah daily routine. Simpelnya begini. Mau ekspansi, perhatikan aktivitas-aktivitas kita harian. Aktivitas kita yang tepat akan menghasilkan kualitas dan produktivitas. Ya, nah berikutnya. Oke, kita lihat setelah strategi, kita bersinergi. By the way, dari mana sih dapat strategi? Tentu yang pertama kita minta strategi dari Tuhan. Yang kedua, kita bisa belajar dari orang-orang yang sudah mencapai apa yang kita ingin capai. Ya. Kita butuh mentor, kita butuh pembimbing, kita butuh penasehat ya. Karena apapun yang kita mau raih biasanya ada orang lain sudah pernah raih. Itulah kita bisa belajar patternnya, sistemnya, strateginya. Nah berikutnya adalah sinergi. Ini zamannya kolaborasi. Ya, satu waktu di Amerika dibuat sebuah tes kekuatan kuda. Kuda A misalnya bisa tarik beban 1000 kilo. Kuda B 1500 kilo. Kira-kira ketika diuji coba kuda A dan B tarik bersama bisa berapa kilo? Gampang hitungannya, 2500 kilo ya. Tapi ternyata hasilnya bisa sampai 5000 kilo. Katakan wow. Berarti sinergi bukan 1 tambah 1 2. 1 tambah 1 bisa melampaui hitungan matematis. Makanya di dalam ekspansi kata kuncinya kita harus bersinergi. Mungkin ada partner-partner baru yang Tuhan pertemukan sehingga kita bisa memperluas teritori kita. Ya, saya pandemi ini banyak sekali bersinergi. Ya, dengan yang ahli ini saya melengkapi kekurangannya, dia melengkapi kekurangan saya. Makanya dalam teamwork ada istilah bekerja sama dengan sama-sama bekerja, dua hal yang berbeda. Yes, jadi kita mungkin satu kantor, satu perusahaan, satu pelayanan sama-sama melayani, sama-sama kerja, tapi belum tentu saling kerja sama. Nah, bersinergi juga bicara suami istri. Makanya di mana ada kesatuan suami istri, sinergi yang luar biasa. Kesepakatan 2-3 orang berkumpul menghasilkan pencapaian yang luar biasa. Dan lebih dari segalanya tentu sinergi dengan Tuhan itu yang terutama. Amin. Karena ketika kita terkoneksi dengan sumber, karena dia sumber berkat, sumber ide, sumber hikmat, sumber pewahyuan, sumber strategi. Ketika kita bersinergi dengan Tuhan, jangan heran ada banyak perluasan yang Tuhan bisa buat dalam hidup kita. Kita lihat ayatnya di Yeremia 17 ayat 7-8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau di tengah-tengah pandemi, di tengah-tengah krisis ya. Yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Amin. Mau ekspansi? Andalkan Tuhan. 2 hal terakhir secara cepat, 5 menit terakhir. Yang kelima adalah skill set. Katakan sama-sama skill set. Kita seringkali bicara mindset. Mindset yang tepat harus membawa kita mengembangkan skill set yang mendukung. Skill set itu adalah kompetensi. Artinya gini, kita mau berperang, meraih kemenangan, meraih teritori baru. Kalau kita pakai senjata-senjata yang lama, kemungkinan besar kita kalah. Dunia kita sudah berubah. Kita butuh kompetensi yang berbeda. Tergantung bidangnya. Mungkin kompetensi negosiasi, leadershipnya dikembangkan. Strategi marketingnya dari offline kepada digital, dari konvensional kepada transformasi bisnis yang mungkin lebih relevan.
kita harus terus mengembangkan skill. Karena apa yang dulu hebat seringkali sudah ketinggalan. Makanya ada istilah, kita lihat di sini di gambar berikut, untuk kita bisa mengembangkan skill set seringkali menuntut kita keluar dari comfort zone. Ada zona nyaman kita cuma pakai cara lama, kita cuma pakai strategi lama, kita cuma pakai skill lama. Sedangkan dunia berubah, kita harus melangkah keluar masuk kepada zona pembelajaran, belajar lagi hal baru. Belajar lagi strategi baru. Makanya di pandemi kan kemarin banyak ketinggalan, mereka gak biasa untuk jualan secara online, mereka gak biasa untuk melakukan meeting dan kita terseok-seok akhirnya bisa menyesuaikan diri, belajar lagi. Ya. Bahkan ibadah pun awal-awal kita kaget ketika diberhentikan. Dan mau gak mau akhirnya bisa kita belajar, akhirnya mulai bertumbuh. Disinilah kita masuk ke zona pencapaian. Makanya ada istilah kita lihat berikutnya. Grow yourself, grow your business. Grow yourself, grow your ministry. Grow yourself, grow your family, financial. Kuncinya adalah pertumbuhan di dalam diri kita dulu. Makanya ayat terakhir kita lihat sama-sama. Amsal 1 ayat 5 berkata, baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu. Dan baiklah orang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Amin saudara, jangan pernah berhenti mengembangkan diri kita. Dan 1 menit terakhir saya tambahkan di poin ke-6 adalah service. Kalau kita mau lihat ekspansi terjadi dalam kehidupan keluarga, bisnis, karir, milikilah sikap meningkatkan service, tingkatkan layanan Anda. Kita tahu orang rela bayar harga mahal untuk sebuah layanan. Makanya pelayanan bisnis kelas berbeda dengan ekonomi kelas. Hotel bintang 5 dengan kelas melati beda. Ya, nasabah prioritas, premier banking dengan biasa-biasa berbeda. Orang rela untuk sebuah layanan. Bayangkan kalau kita mau lihat bisnis dan karir kita berkembang, tingkatkan layanan kita. Bahkan kata layanan harusnya dipelajari dari gereja. Makanya kita namanya Sunday service. Yesus datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Kita lihat satu gambar terakhir dan saya selesai. When your customer service drop, kita kehilangan customer, kita kehilangan referral, kita kehilangan repeat order, kompetitor menang. Gereja Tuhan, terus tingkatkan layanan. Bisnismu, tingkatkan layanan. Karirmu, tingkatkan layananmu. Engkau akan lihat Tuhan akan bawa kita ke tempat-tempat yang tidak pernah kita bayangkan. Yes, ada banyak cerita di Alkitab. Salah satunya Ribka. Dia memberikan layanan terbaik, dia gak pernah tahu. Apa yang layanan yang terbaik membawa dia promosi dalam kehidupan. Saya simpulkan 6 mindset for expansion, survive, shifting, strategi, sinergi, skill set, service. Masih banyak yang kita bisa share, salah satunya lagi selling, cuma saya gak punya waktu. Solution, masih banyak SS lainnya, tapi 6 dulu ini aja kita praktekkan. Dan kita lihat ada banyak ekspansi Tuhan bisa bawa dalam hidup kita. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kesempatan ini yang luar biasa. Kami dapat belajar dari firman-Mu, biar kebenaran-Mu memerdekakan, kebenaran-Mu memperluas kapasitas kami. Sehingga kami melihat ada pertumbuhan, ada kemajuan, ada peningkatan dalam setiap aspek kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang diberkati katakan sama-sama. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Berikan tepuk tangan buat Pastor Haryanto Kandani.